Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pemuda-pemuda Muhammadiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, baik berupa nikmat fisik maupun nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua nikmat iman dan Islam itu yang tidak bisa ditukar dengan salah satu pun barang yang paling berharga di dunia ini. Maka ketika Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam bersama para sahabat-sahabat beliau dan juga para pengikut-pengikut beliau, mereka pertaruhkan sampai titik darah penghabisan untuk mereka ketika datang ajal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan Islam. Semoga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikut yang setia dengan dinul Islam. Kita juga dipertemukan dengan mereka di yaumil akhir. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mendengar berita duka dari salah satu ulama yang kita sayangi dan kita cintai, yaitu Syekh Ali Jabir rahimahullah. Dia telah meninggalkan kita dengan cepat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik bagi beliau di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Keberadaan beliau sebagai ulama adalah sebagai cahaya atau penerang bagi umat ini yang sedang dirundung kegelisahan dan fitnah di mana-mana. Terlebih lagi dakwah beliau konsisten dengan menyuarakan kembali kepada Al-Quran, atau sering-seringlah kita berteman dengan Al-Quran, karena mayoritas atau zaman ini banyak sekali umat Islam yang meninggalkan Al-Quran, kemudian mereka mencampakkan Al-Quran. Maka dengan dakwah beliau banyak sekali lahirlah para penghafal-penghafal Quran, para pecinta-pecinta Al-Quran, sehingga negeri ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ataupun Islam itu sendiri adalah agama yang mulia, agama yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada agama-agama lain di muka bumi ini, tapi tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali itu adalah agama Islam. Dan Islam mendapat kedudukan yang paling mulia, yang paling sesuai dengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Namun kemuliaan Islam itu tidak serta-merta menjadikan pemeluknya itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kedudukan yang mulia, dihormati di antara umat-umat agama yang lainnya. Tidak. Tapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat itu mengalami naik turun. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di kota Mekah bersama para sahabat-sahabatnya, mereka begitu tertekan, mereka begitu merasa kehidupan mereka itu didolimi, karena sekitar mereka orang-orang kafir Quraisy tidak menghendaki adanya Islam di tengah-tengah mereka. Mereka gunakan segala macam apa yang mereka miliki
dari kekuatan, harta, kemudian bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan untuk menghabisi Islam. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengambil jalan bagaimanapun agar Islam ini tetap berada di atas muka bumi ini. Mereka rela meninggalkan tanah air mereka yang tercinta, yaitu kota Mekah. Pindah mereka hidup di tengah-tengah orang asing, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Itulah keadaan umat Islam di awal yang serba menjadi penuh tanda tanya, serba penuh dengan resiko. Dan alhamdulillah ketika Rasulullah SAW meniti kehidupan di kota Madinah, bertahap demi bertahap musuh-musuh Islam yang tadinya keras kepada beliau dan juga orang-orang yang ragu kepada beliau, kemudian mereka merasa bahwa Islamlah yang betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridhaan dari Sang Pencipta. Berbondong-bondonglah mereka masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah, ibarat sebuah roda, maka Islam itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menguji keislaman umat ini ketika mereka harus di bawah, ketika mereka naik kemudian di atas disegani oleh umat-umat yang lainnya, sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Kemudian kita tahu Islam juga mengalami pasang surut ketika di awal-awal pemerintahan atau kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq harus berhadapan dengan orang-orang yang mengikuti nabi palsu dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian bagaimana ancaman dari pihak luar, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, itu semua dilawan dan harus dihadapi oleh umat Islam di pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kembali umat Islam mengalami ujian yang sangat luar biasa. Adanya fitnah yang terjadi di antara beliau dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang keduanya adalah sahabat-sahabat yang mulia. Mereka harus berhadapan, mereka harus berperang satu sama lain. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mulia dan tidak ada kemuliaan di atas agama Islam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah ditegaskan oleh Allah bahwa kita ini adalah ummatan wasaton, umat yang berada di tengah-tengah. Maksud tengah-tengah itu adalah dia di bawah tingkatan Nabi, tetapi juga dia di atas tingkatan orang-orang kafir. Jadi kita adalah umat-umat pilihan, umat-umat yang di tengah, umat-umat yang berada di bawah tingkatan Nabi, tetapi kita lebih unggul dari umat-umat yang lainnya, seperti Yahudi dan Nasrani. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Islam yang begitu luar biasa ternyata mengalami pasang surut, dan kita mendapati Islam sekarang justru menjadi bukan lagi Islam yang berada di puncak ketinggian atau kemuliaan. Islam justru dipandang remeh, Islam dipandang asing, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Bada al-Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada'aha." Islam itu di awal mula terlihat asing, tidak ada orang yang mengira bahwa itu adalah sebuah agama atau perilaku itu diajarkan oleh orang Islam, karena mayoritas orang memandang bahwa itu bukan sesuatu yang wajar, bukan yang umum. Yang lainnya mabuk-mabukan, riba, judi, bahkan tidak segan-segan mereka membunuh, berkelahi. Tetapi Islam mengajarkan memaafkan, Islam mengajarkan perdamaian, Islam mengajarkan sedekah dan lain sebagainya. Itu di awal-awal Islam menjadi asing.
wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan Islam akan menjadi asing kembali, berarti setelah melewati masa bahwa Islam itu menjadi agama yang dimuliakan, agama yang posisikan sebagai agama panutan seluruh umat manusia, kemudian kembali asing. Dan itulah kembali kemunculan Islam akan menjadi asing kembali, sebagaimana dulu ketika para nabi dan para sahabat membawa Islam. Kira-kira begitulah keadaan umat Islam hari ini. Rasulullah SAW pun telah menjelaskan bahwa keadaan umat Islam itu menjadi asing bukan karena sedikitnya jumlah pemeluk, bukan pula karena langkanya Al-Quran, bukan pula karena susahnya untuk kita belajar Al-Quran, belajar dengan para ulama, bukan masjidnya itu menjadi sedikit, tetapi Islam menjadi mayoritas, umat Islam banyak, Quran di mana-mana, masjid juga mudah kita dapatkan, banyaknya majelis taklim, madrasah-madrasah, pendidikan, pondok pesantren, tetapi mereka dianggap asing karena mayoritas perilaku umat Islam mengikuti orang-orang yang mereka anggap bahwa itu adalah sumber kemajuan, mereka anggap itu adalah kenikmatan, mereka anggap itu adalah kebebasan, yang mana ini dibawa oleh orang-orang barat atau orang-orang asing di luar Islam. Rasulullah SAW telah mengingatkan pada kita semua. Beliau bersabda, la tabi'annakum sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang musuh-musuh kalian, orang-orang yang diikuti oleh sebelum kalian. Jadi kalau orang-orang dulu potongan rambutnya itu model, disemir, gaya pakaiannya itu mencirikan ya orang-orang yang berduit, penuh dengan gambar, kemudian celananya model bolong-bolong, kemudian nyapu tanah, kemudian yang cewek itu merasa risih kalau mereka harus pakai jilbab menutup aurat, mereka malah suka untuk memakai pakaian yang ketat, terbuka dan lain sebagainya, sebagaimana dulu ketika zaman Nabi SAW belum pernah mendapati orang-orang demikian, orang-orang yang seperti ini. Sinfani min ahlar lam arahuma, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua golongan yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, ya, mereka adalah para wanita berpakaian tapi telanjang, mereka berjalan lenggak-lenggok, ya, seperti punuk unta, ya. Itu salah satu ciri di mana umat Islam yang mayoritas merasa kurang pede, merasa kurang sreg dengan pakaian yang diajarkan di dalam agama Islam. Dan kemudian para sahabat bertanya tentang kebiasaan-kebiasaan yang diikuti oleh umat Islam di akhir zaman. Manhum ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara? Apakah yang diikuti adalah Yahudi Nasrani? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, Yahudi dan Nasrani, yang mereka hidup serba bebas, mereka tidak mengenal tata krama, mereka tidak mengenal agama. Itu diikuti oleh umat Islam, yang dimana Islam itu adalah agama yang paling mulia. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-140, yang menandakan bahwa sesungguhnya perjalanan kehidupan umat manusia itu ibarat roda yang akan diputar dan dipergilirkan. Apa manfaatnya? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Dulu Islam pernah tindas,
kemudian Islam menjadi jaya, ditindas lagi, jaya lagi, ditindas lagi, jaya lagi, ditindas lagi, dan jaya lagi. Itulah yang kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang kafir, mereka merasa terhina, kemudian mereka merasa bangga, menang, mereka kalah, menang, kalah, menang. Terus apa manfaatnya? Waliya'lamallahu alladziina amanu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, atau dalam ayat ini bisa membedakan mana orang-orang yang betul-betul beriman dan mana orang-orang yang imannya tidak kuat, akhirnya mereka menggadaikan keislamannya, yaitu orang-orang kafir. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan akan Allah Subhanahu wa taala mengambil dari kalian para saksi. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan umat ini bukan berarti Islam itu rendah, Islam itu berubah, tidak. Islam tetap agama mulia, ajarannya sangat luar biasa. Tetapi Allah pergilirkan ketika pengikutnya atau pemeluknya itu terhina, pemeluknya itu disangka sebagai teroris, orang radikal, dikucilkan, itu agar supaya Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan mana yang betul-betul iman dan mana yang orang-orang akhirnya luntur imannya. Maka teman-teman sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih muda, yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membela agama Islam ini, dan itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk bangsa lain, tetapi kita pertahankan keislaman kita itu untuk diri kita sendiri, dan Islamlah nanti yang akan membela kita di yaumil akhir. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil ibrah bahwa ketika umat Islam mereka terjerumus ke dalam perilaku-perilaku orang-orang yang merusak, orang-orang kafir, maka sejatinya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita seperti mereka, jangan sampai kita terpesona dengan mereka. Karena ketika orang-orang kafir itu memiliki kekayaan, ketika orang-orang yang durhaka tidak mau sholat, mereka bangga dengan kehidupannya, mereka mengesampingkan Islam, mereka pede dengan pacaran, dengan kumpul kebo, mabuk-mabukan, judi, mereka tidak pede dengan pakaian Islami, jilbab, kemudian ya gamis. Kita ketahui Ustadz Ali Jabir tidak pernah ya kita lihat ya mana-mana pakai pakaian selain gamis. Dia mesti pakai gamis, pakai kopiah atau ya peci, itu khas beliau. Karena Islam mencirikan sesuatu yang rapi, sesuatu yang indah. Nah, teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila kajian ini amat sangat bermanfaat, jangan lupa dukung kami di sini, tetap like, dan jangan lupa bisa share. Kalau yang belum subscribe, harap subscribe ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi